Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup kedengaran ya, teman-teman ya. Gimana? Sudah siap? Ini berapa persen? Kita mulai dari apa? Mulai dari apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Eh, Bu Irma ada yang tanyain? Mungkin yang mana yang mau dibahas? Kita lihat soal dari Bu Irma atau mau soal yang tahun lalu? Nah, kalau model soal tahun lalu, jadi saya ngambil dari ininya Bu Irma ya. Kalau model soal tahun lalu itu dia integral ini teman-teman eh bentuk rasional. Kalau saya nyebutnya pecah rasional. Jadi ada integral pecah rasional. Contohnya kayak gimana? Saya bikin CBS kali ya. Oke, kita coba bahas ya. Yang pertama dulu udah dikasih judulnya dulu deh ya. Nah, yang pertama itu adalah integral yang perlu teman-teman kuasai adalah integral bentuk pecah rasional. Bentuk pecah, saya sebutnya pecah rasional atau rasional lah ya. Jadi dia itu harus dipecah menjadi bentuk rasional. Nah, dasarnya adalah apa? Dasarnya, suara saya ini kedengeran ya? Dasarnya adalah kalau saya punya integral, biasanya gitu. Integral, eh, apa, x pangkat min 1 dx gitu ya. Atau sama dengan integral dx per x. Ini jadinya ln x ya. Lebih jauh lagi kalau dia bentuknya fungsi si x ini diganti dengan fungsi linier ya. Jadi contohnya kalau saya punya x plus b pangkat min 1 dx, atau bisa ditulisnya adalah integral dx per ax plus b. Nah, ini jadinya adalah ln ax plus b ditambah c per a ya, sorry ya. Begitu. Jadi integral pecah rasional ya. Nah, jadi teman-teman harus nguasain salah satunya nguasain itu. Nah, bentuk soalnya kayak gimana? Bentuk soalnya dipecah rasional. Jadi bentuknya kayak gini, misal integral gitu. Contohnya ya CBS-nya ya. Misal yang gampang aja ya, saya juga nggak tahu sih integral x dibagi misal gitu ya. X kuadrat minus minus berapa ya, 3x ditambah 2 misal gitu ya, dx. Nah, ini bentuknya pecahan. Kalau dia bentuknya pecahan gini, dia harus pakai teknik sebenarnya teknik pengintegralan kan. Bisa substitusi parsial gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau disubstitusi turunannya nggak mirip ya. Jadi kalau saya misalin yang ini diturunin 2x min 3 nggak mirip sama yang atas. Kalau pakai parsial ininya sulit di diturunkan karena bentuknya seper ya. Jadi sulit diintegralkan, sulit diturunkan secara secara sendirian gitu, fungsi sendirian. Nah, maka kalau bentuk rasional gini dia bisa dipecah gitu. Nah, cara mecahnya apa? Jadi cara ngerjainnya tentukan integral ini misal ya soalnya ini. Jadi teman-teman harus membuktikan jadi akan disederhanakan gitu. Kalau saya mungkin nulisnya gini, akan disederhanakan bentuk x per apa nih, x kuadrat dikurang 3x plus 2. Hmm, sebenarnya ini mengganggu ya. Nah, gitu deh ke bawahnya. Ini diam-diam baik. Suara saya tapi kedengar ya teman-teman ya? Kedengar ya? Oke. Kedengeran. Oke, siap aman. Jadi akan disederhanakan bentuk X gitu ya. Dibagi ini gitu ya. Dibagi.
X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 menjadi bentuk A. Jadi teman-teman harus tahu ini pemfaktorannya adalah X min 1 sama X min 2. Jadi teman-teman ini harus faktorin ya. Jadi kalau saya faktorin ini adalah X min 1 sama X min 2. Nah, terus nanti teman-teman tulisin dalam bentuk ini. Seandainya dianya ada 3 faktor gimana? Ya tulisin aja misal gitu lah gitu ya. Faktornya 3 gitu. Atau biasanya yang gampang biasanya X gitu. Kok C ya. Nah, tapi karena dia cuma 2 faktor, jadi kita akan disederhanakan untuk itu menjadi itu. Jadi nanti bagian ininya nanti teman-teman samain penyebut. Jadi ini sama dengan gitu ya. Kita samakan penyebut. Kalau saya samain penyebut, jadinya adalah X min 1 dikali X min 2. Nanti dikali silang kan gitu ya. Karena dianya cuma 2 bentuk rasional. Jadi A dikali X min 2 ditambah B dikali X min 1. Nah, untuk mendapatkan nilai AB, jadi tujuannya kita harus mencari berapakah nilai A sama B. Nah, teman-teman ada dua cara. Karena penyebut ini bagian bawahnya sama dengan yang bawah sini. Ini kan kalau dikaliin, ntar jadi kalau saya tulis kan boleh jadi kayak gini ya. A dikali X min 2 ditambah B dikali X min 1 dibagi, apa nih, ini kalau dikaliin pasti jadi sama kan. Nah, nanti berlaku cocokologi teman-teman. Karena bagian bawahnya sama, maka kita nyocokin cuman bagian atasnya aja. Jadi ini harus sama dengan ini. Caranya gimana? Ada dua cara. Cara pertama adalah teman-teman nyocokin. Jadi kalian manual AX dikurang 2A ditambah BX min B gitu ya. Jadi ini dikaliin manual. Terus nanti dikumpulin yang X sama yang X, yang konstan sama yang konstan, dan seterusnya. Nah, tapi ada juga cara yang kedua. Jadi nanti saya tulis sehingga X ini harus sama kayak A dikali X min 2. Nah, kalau saya biasanya untuk mendapatkan A dan B ini, saya memasukkan si pembuat nol, si faktor-faktornya. Jadi pembuat nolnya 2, pembuat nolnya 1. Nah, jika gitu ya. Sehingga itu, jika X-nya sama dengan 1, maka 1 sama dengan, dimasukin 1 jadi min A ya, ditambah masukin 1 jadinya 0. Sehingga A-nya sama dengan min 1 gitu. Nah, terus dengan cara yang sama, jika X-nya sama dengan 2, maka nanti jadinya 2 sama dengan ininya yang 0. Yang ininya jadi 1, jadinya B doang. Sehingga B-nya sama dengan 2. Jadi, gitu. Ntar dijelasin. Bentuk X dibagi apa katanya? Dibagi X kuadrat min 3X ditambah 2, itu kalau diubah jadinya A. A-nya adalah min 1 per, gitu ya. Per apa tadi? X min 1 ditambah B. B-nya 2 per X min 2 gitu. Jadi dapatlah kayak gini deh. Sehingga gitu, kalau misalnya integral X dibagi X kuadrat dikurang 3X plus 2 dx, ini akan menjadi integral, tulisin ininya. Nah, ini kan konstantanya boleh keluar ya. Misal konstanta ini kan maksudnya jadinya apa? Integral min 1 per, boleh mau tulis kayak gini, nyaman-nyamannya teman-teman ya. Poinnya adalah kita mau ngintegralin ini pakai bentuk integral seper gitu ya. Maka nanti jadinya sama dengan apa? Ini karena min satunya keluar, jadi boleh jadi min integral 1 per x min 1 dx gitu ya. Ditambah 2 kali integral 1 per x min 2 dx gitu. Jadi boleh kayak gini, atau boleh mau langsung ujuk-ujuk gitu ya. Min ln boleh gitu ya. Jadi ini mah variasi penulisan ini gimana teman-teman ya. Jadi min ln apa nih? X min 1 di sini ya, ditambah 2 ln x min 2 plus C. Nah, beres nih. Nah, ini adalah salah satu soal yang modelnya keluar di tahun lalu. Jadi soalnya bentuk integral pecah rasional. Nah, soalnya kayak gimana nanti mungkin kapan-kapan di-share bentuk aslinya. Cuman modelnya gini lah. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak? Itu adalah integral pecah rasional. Jadi minimal mengerucut bahwa teman-teman harus bisa soal kayak gini minimal ya. Ya lebih daripada itu teman-teman harus bisa lebih expand lagi sih. Oke. Oke, selamat datang Mbak Vina. Baru join. Nah, ini nih, gitu nih Mbak Vina. Lihat, mana nih? Nah, ting 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 ting. Nah, ini jadi, nah itu integral
bentuk pecah rasional. Ini dasarnya pokoknya. Jadi dasarnya poinnya adalah kalau ada integral seper AX plus B, itu jadi ln AX plus B per A gitu. Oh iya, tadi kenapa nggak dibagi A ya? Karena dia A-nya satu ya di sini ya. X min satu tuh dia si A-nya, si AX-nya itu A-nya satu. Jadi per satu nggak perlu saya tulis. Ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira begitu sih. Nah ini contohnya. Ini dasarnya, ini contohnya. Dan ini dipecah dari kayak gini. Ini penulisan kayak gini ya masing-masing ya teman-teman silahkan. Asalkan nggak keluar jalur, maksudnya menjelaskannya. Nah terus tadi yang saya bilang, ini kan tadi saya pakai masukin X1, X2. Ada juga yang dianya ngali-ngaliin, terus ujung-ujungnya eliminate. Itu boleh juga ya. Jadi nggak harus satu cara. Ada pertanyaan dulu, biar efektif kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada yang mau di request tadi, kita ada yang request sih bahas tentang uji sama persamaan diferensial ya. Ya mudah-mudahan nanti kita coba bahas ya. Ada yang di soal Bu Irma ada yang ditanyain nggak? Yang ada itu dong yang jadi trigono apa sih? Oke, oh integral ini, Oh, integral apa namanya? gunakan substitusi trigonometri. Oke, substitusi trigonometri. Ada nggak ya? Di mana contohnya ya? Iya tuh yang Mau yang mana? oh, Yang A, B, yang C, oh yang U ya? oh di sini ya yang Terserah nih mau yang mana. Saya lihat yang kamu mana ya? saya ada kirim satu yang 7 soal doang nomor 3 Yang 7 soal di atas ya? yang nomor 3 yang integral X per Integ akar nomor soalnya tiga. ini Oh iya, oke integral oke, siap siap. nah, Udah nemu nemu. Oke. Nah, betul. Jadi di sini ada salah satu di kalkulus 2 itu adalah tentang integral fungsi substitusi trigonometri ya. Atau biasanya suka disebut siklometri dia. Oke, ini udah beres. Set. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini disebutnya adalah integral siklometri atau disebutnya substitusi trigonometri ya. Nah, jadi kalau gitu ya. Integral substitusi trigonometri itu biasanya bentar ya teman-teman. Saya tutup pintu dulu. Oke. Jadi tadi sampai mana? Integral substitusi trigonometri. Nah, substitusi trigonometri dipakai ketika kapan? Ketika bentuknya adalah ada tiga. Yang pertama adalah bentuk A kuadrat dikurang X kuadrat ya. Nah, kalau saya punya bentuk kayak gini, maka nanti jadi bentuknya kayak gini. Kalau bentuk kayak gini, maka nanti permisalannya bisa dimisalkan sebagai X sama dengan A sin theta. Oke, ini saya kegedean. Ini saya hapus aja ini ya. Nah gitu ya, biar ada space buat jelasin. Nah gitu, jadi ini integral, integral substitusi trigono, trigonometri ya, atau disebutnya siklometri. Ini ke record. Oke. Nah, jadi biasanya bentuk substitusi trigonometri itu bentuknya adalah A kuadrat kurang X kuadrat. Dia dimisalin X-nya itu sama dengan A sin theta. Nggak harus theta ya, variabelnya bebas apapun. Nah, dia dibikin A sin theta. Nah, terus kalau dia bentuk atau, ini kok nggak ada? Atau bisa juga X-nya sama dengan A cos theta. Jadi pilih aja salah satu ya. Nggak usah sosokan dua-duanya. Nah, yang kedua adalah A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini kalau bentuknya penjumlahan, dia pakainya adalah tangen atan theta atau berarti temannya tangen siapa nih? Cot ya. Cot theta. Biasa aja tapi. Cot, nah, cot tangan maksudnya ya.
Nah, yang terakhir adalah yang ketiga X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau bentuknya kayak gini, dia permisalannya adalah X-nya sama dengan apa nih? Sin cos tanah sek gitu ya, sekan theta atau CSC. Biasanya kalau saya pilih aja salah satu aja ya. Yang ini hapus gitu ya. Nah, boleh. Tapi sebagai pemahaman aja boleh gitu ya. Nah, jadi integral substitusi trigonometri itu ini mensubstitusi bentuk-bentuk yang ini. Nah, jadi kalau selain itu kayaknya nggak bisa gitu ya. Setahu saya, tapi saya nggak tahu ya. Apakah setahu saya bentuknya gini. Nah, sekarang di soal nomor 3 itu, kalau nomor 3 itu sebenarnya pakai Hmm. substitusi biasa ini sebenarnya ya. Kenapa Iya coba bisa. substitusi biasa? Karena ini turunannya 2x langsung substitusi biasa. Kecuali ininya saya ganti jadi satu. Ah gitu ya. Baru pakai substitusi trigono ya. Maksudnya tuh bisa pakai substitusi trigono, cuman jadi sulit gitu. Oh, jangan ribetin. Iya nggak? Ya kan? Sebenarnya ini pakai integral substitusi biasa bisa kan? Jadi ntar apa nih? Misalkan apa? U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4. Berarti apa? DU-nya sama dengan 2X dx gitu ya. Berarti X dx-nya diganti jadi setengah DU ya. Oh, DU. Atau Jadi dx-nya DU per 2X DU. boleh gitu ya. Dari sini nanti integralnya jadi apa? Integral X dx-nya jadi DU, terus jadinya seper gitu ya. Seper akar U. Terus, Di sini adalah setengah DU ya nah, teman-teman ya. DU. Ininya jadi setengah DU. Kalau saya kecepatan ini ya bilang aja. Kalau ini jadinya akar U. Sampai situ oke kan? Nah, nanti jadinya jadi ini sama dengan ini. Nanti sama dengan integral apa nih? Integral atau setengahnya boleh keluar. Integral U pangkat min setengah. Dan seterusnya kebayang ya teman-teman ya. Bisa kan integralin U pangkat min setengah itu berapa? Tambah satu kan jadi setengah. Jadinya dua gitu ya. Dan Dua. seterusnya. Ya kebayang ya gitu ya. Jadi ntar Hmm. jadinya setengah jadi setengah dikali dua kali U pangkat setengah dan ditambah C. Nanti coret-coret U-nya diganti apa? X kuadrat ditambah 4 akar plus C. Gitu ya. Ini integral biasa beres, Bu Ya, Irma. aku ngerjainnya itu cuma kan pengen tahu tuh Oh katanya iya betul. Nah nah, makanya ini kalau kok pakai misalnya integral, gitu gitu. Kalau boleh, 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 boleh. Nah tapi kalau jadi paling kalau misalnya dianya satu baru pakai ini gitu. Kalau ini ya enaknya langsung aja. Tapi bisa nggak ini pakai ini? Ya bisa, cuman jadi ribet aja gitu. Coba kita coba. Nah ini kita coba cek ya. Nah sekarang saya pengen nunjukin cara makainya integral substitusi trigonometri. Ini ini slogannya adalah kalau ada yang apa ribet kenapa harus yang mudah gitu. Nah, jadi kita coba ya kan kalau ada yang ribet kenapa yang harus mudah. Jadi senang banget nih dianya pengen yang ribet. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi nanti kita coba misalin karena ada bentuk apa? Karena ada bentuk X kuadrat ditambah 4 pakainya apa? Atan atau apa? Kok ngasih tahu sih saya nanya. tambah ya, tambah Gak tadi saya banget. Jadinya tangan kan? tangan. Ya kan, ini kan bentuknya adalah misal kan bentuknya adalah apa? Kan ngotret dulu nih ceritanya. X kuadrat ditambah 4, 4 itu kan 2 kuadrat. Nah, ini kan mirip sama bentuk X kuadrat tambah A kuadrat. Oh, berarti X-nya itu dimisalin jadi A tan X. Berarti kalau di sini A-nya berapa? 2 ya. Dua, Berarti ntar jadinya adalah misal gitu ya. dua tan Kok X. misal-misal? Misal X-nya sama dengan ke A, 2 tan theta. Gitu maksudnya. Terus nanti turunin kayak tadi. Berarti turunannya apa? DX sama dengan apa? Turunan tangen apa? 2 sekan kuadrat theta d theta dia gitu. Turunan tangan sekan kuadrat ya. Kadang saya suka oh iya benar sekan kuadrat ya. Jadi kalau diturunin jadi gini kan. Nah, terus abis itu apa? Nanti dx-nya diganti itu. Jadi nanti x-nya diganti ini. Teman-teman sebentar sebentar. Jadi intinya adalah x-nya diganti ini, si dx-nya diganti ini. Namanya juga kan substitusi, substitusi dia. Substitusi ke soal. Jadi sehingga kalau saya punya integral apa nih x gitu ya, bentuk kayak gini aja saya langsungin aja ya biar cepat. Ini sama dengan integral x nih, x-nya apa? 2 tan theta gitu dia mainnya. Terus dibagi apa? Dibagi akar. Nah, akar apa? Akar apa nih? 4 x kuadrat. X kuadrat itu apa? 4 tan kuadrat ditambah 4. Nah, ini kalau boleh saya percepat tuh jadi gini dia. Gitu. Kebayang gitu nggak?
DX-nya apa? DX-nya adalah 2 secant. Kita nggak terlalu familiar dengan secant ya. Jadi kalau ada secant itu saya selalu ubah jadi cos. Jadi boleh jadinya 2 per cos kuadrat gitu ya. Dikali d theta gitu. Jadi si X-nya itu diganti apa sekali lagi si X-nya? Diganti 2 theta dan theta. Si DX-nya diganti, apa DX-nya diganti 2 secant kuadrat. Jadi 2 per cos kuadrat. Saya nggak familiar ya. Nah, terus kalau yang ini jadinya gini. Kira-kira bisa dilanjut? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, terus habis itu ya ini selesaiin. Ini sebenarnya nggak usah diubah ini ya. Nggak apa-apa deh. Saya tulis aja yang 2 secant kuadrat. Saya kan nggak tahu ke depannya bakal kayak gini. Jadi gini, 2 saya tulis gini aja ya, 2 secant kuadrat theta d theta gitu ya. Boleh aja kan ya? Ya, suka-suka lah. Pokoknya ini mah masalah suka tidak suka. Nah, terus si tan kuadrat plus satu tuh menurut apa namanya? Identitas trigono itu jadinya apa? Jadinya secant kuadrat kan ya? Aman ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi dia di sini adalah apa nih? Secant kuadrat ya. Jadi kalau secant kuadrat, berarti kalau saya tulis jadinya apa? Sama dengan integral. Oke ya. Jadi sama dengan integral di sini 2 tan theta ya. Berarti saya tulis saja 2 tan theta gitu ya. Ini adalah 2 secant kuadrat theta d theta dibagi. Oke. Nah, ini kan jadinya 4 secant kuadrat. Kalau diakarin jadinya 2 secant theta gitu ya. Nah, maksud saya tuh ini bisa dicoret nih ternyata ya. Ada sesuatu yang dicoret, duanya coret, secant tetanya sisa satu. Nah, hasilnya lebih lanjut, jadinya apa nih? Hasilnya adalah ini jadinya sama dengan integral ini 2 tan theta. Nah, tadi kan saya nggak terbiasa pakai secant ya. Jadi kalau secant T sama dengan sepercos atau tannya boleh diuraikan jadi apa? 2 2 Nanti yang sin cos theta per cos theta dikali apa? Cos theta gitu ya. D theta. Kok cos sih? Sepercos ya. Nah, d theta. Nah, nanti jadinya apa? Jadinya bentuk integral 2 sin theta cos pangkat min 2 gitu ya. Theta d theta. Nah, ini ada rumus cepatnya kan? Kalau ini ada, jadi ini pakai integral substitusi, cuman ini ada rumus cepatnya nih. Ya, tapi rumus cepatnya itu yang gini, teman. Ingat nggak? Ada yang kalau saya punya integral, kalau saya punya sin pangkat n gitu ya, ax plus b gitu ya, dikali cos ax plus b, jadi sudutnya ini harus sama, dx. Ini maka nanti jadinya adalah seper n plus 1, kayak ngintegralin biasa aja gitu. Dari sin pangkat n plus 1 dari ax plus b dibagi a. Nah, itu. Terus kalau saya punya integral cos pangkat n ax plus b dikali sin ax plus b dx ya. Nah, ini bisa jadi apa nih? Minus cuman dia ya. Min seper n plus 1 cosnya pangkat n plus 1 dari ax plus b. Nanti dibagi apa? Dibagi a ya. Plus c gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau mau pakai rumus cepat bisa nih. Karena dia bentuknya cos pangkat n theta sin theta. Jadinya ntar jadi minus ya. Karena depannya ada konstanta. Jadinya ntar jadinya minus 2 gitu ya. Ini kan jadi cos pangkat berapa nih? Tambah 1. Ntar lu ulang lagi. Ini kan kalau dituliskan jadi 2 kali atau 2 kali integral cos pangkat min 2 theta sin theta d theta. Nah, ini kan mirip sama yang bawah tuh. Nah, maka nanti jadi integralnya itu kayak ini aja tambahin 1 lah, min 1 kan berarti 1 dibagi min 1 cos pangkat min 1 theta gitu ya. Cos pangkat udah ya cos pangkat per 1 udah beres. Jadinya berapa nih? Sama dengan E plus C. Nah, min ini aku jadi ini terjadi min 2 second ya. Seperkos ya. Seperkos kan jadi 2 second. 2 second plus C. Theta plus C. Nah, si second theta terus diubah ke X. Jadi ntar yang namanya tan theta itu sama dengan X per 2. Jadi nanti bikin segitiga.
Jadi ini tuh kayak oret-oretnya gitu ya, pakai warna hijau kali ya, atau warna biru, atau warna hijau deh boleh. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya tan tetanya itu kan sama dengan X/2. Nah, ininya dibikin segitiga siku-siku. Jadi misal ini adalah theta, tan itu desa ya, depan bagi samping. Nah, di sininya adalah akar X kuadrat ditambah 4. Nah, maka nanti saya punya yang namanya sekan. Sekan theta itu apa? Seperkos ya. Kebalikannya. Kalau seperkos itu eh, samping bagi miring. Kalau ini miring bagi samping. Jadinya akar X kuadrat plus 4 per 2. Ya kan? Nah, nanti disubstitusi ke sini. Jadi nanti hasilnya adalah minus 2 dikali akar X kuadrat plus 4 per 2. Jadi kalau dikali jadi minus akar X kuadrat plus 4 plus C. Sama nggak ya? Harusnya sama sih. Eh, ada minusnya kayaknya ada salah deh. Coba, coba. Kenapa dia ada? Apa tuh? Kenapa tuh? Kenapa ya dia bisa minusnya beda? Tambah satu min satu. Harusnya sama sih. Ya, dia benar. Kayaknya sudah benar. Sekan kuadrat, tangan kuadrat, coret-coret. Cos pangkat min satu. Oh ini rumusnya ada minusnya, lupa. Iya kan? Rumusnya ada minusnya di sini harusnya minus. Jadi plus. Oke, clear ya. Kan ini rumusnya ada minusnya nih di sini nih, si minusnya. Kalau cos pangkat ini kan ada minusnya. Ini biar cepat. Kalau yang cara lebih panjang lagi si kosen tuh dimisalin. Cosnya dimisalin ntar sini kayak gini lagi. Kayak substitusi, substitusi. Ini tadi saya pakai percepatan ya. Gitu, Bu Irma dan teman-teman. Baiklah, terima kasih. Iya, begitu cara menggunakannya. Tapi dia hanya berlaku kalau x kuadrat, kalau a kuadrat per plus x kuadrat. Jadi ini nih, tadi mana sih? Mana ya? Tadi saya tulis. Nah ini. Jadi berlakunya itu kondisinya ketika ini. Makanya ketika soalnya kayak gini, bisa nggak ya? Misal kayak integral gitu ya. Tentukan integral dx dibagi x kuadrat min 4. Coba ini berapa? Gini gimana? Mau nyoba? Jadi seper. Nah ini bisa dua cara nih. Seper gimana? Oh, ada dx, dx. Ah, Dx-nya 2 kali. maaf, maaf. Salah, salah, salah. Gini maksudnya. Sama, sama aja mas seper x kuadrat min 4 Mm-mm. dx. Nah, ini ada dua cara kalau ngerjain soal kayak gini. Ada banyak mungkin ya caranya. Saya nggak tahu sih. Cuman kebayang saya gara-gara bikin CBS ini. Nah, ini ada dua cara maksud saya bikin soal ini. Kenapa? Cara pertama ini bisa diubah dengan cara memandangnya adalah integral satu dibagi X min 2 kali X plus 2. Kan bisa ya dengan menggunakan metode yang pertama tadi. Ya, Dan pecahnya. seterusnya. Namanya pecah rasional kan. Jadi ntar dipecah dulu. Cet, cet, cet. Nah, yang kedua adalah apa? Bisa menggunakan integral siklometri atau substitusi trigono dengan memisahkan x-nya sama dengan apa? Dua, Sin. 2 sin theta. dua sin theta per secant kuadrat ya? Kan minus. Itu bukan ya? A kuadrat min. Secant ya? Oh, kebalikannya. Secant. Secant theta ya. Karena kalau 4 dikurang x kuadrat baru dianya pakai sin atau cos. Hmm. Tapi kalau dianya x kuadrat atau boleh nggak dikali minus terus abis itu pakai cos boleh. Itu mah ide-idenya terserah lah ya. Itu ide-idean. Oke, itu yang pertama. Ada lagi nggak? Yang nomor berapa lagi? Coba yang mau ditanyain. Kalau ujian itu selain jadi ada yang luas volume gitu ya. Ada, ada. Jadi Terus kalau ini tapi nggak tahu yang ya ini garis tahun. linggung ya. Heeh, betul betul. Yang pertama itu soal pertama itu nih kisi-kisi. Wah Isi. langsung muncul kisi-kisi.
Yang pertama itu kemarin itu integralnya bentuk rasional. Integral saya bentuknya integral rasional aja ya. Jadi dia dipecah dengan cara tadi. Yang kedua itu ada integral substitusi. Substitusi. Tapi Substitusi kalau itu di yang dan ukuran yang bentuknya tentu integral ya. UDP, PDV. Mm-mm. Yang dimisalkan dan bentuknya tentu. Bentuknya tentu. Oh, ada Jadi itunya. ada batasnya gitu. Batasnya. Ada batasnya. Yang ketiga itu ini apa? Persamaan garis singgung. Jadi kan apa ya? Menentukan fungsi ya, menentukan fungsi dari fungsi gradien. Gradien garis singgung. Jadi menentukan fungsi dari fungsi gradien garis singgung. Jadi kalau saya pengen tahu gradien itu kan didapat gradien garis singgung ya, itu didapat dari turunan pertama fungsinya. Nah, artinya kalau ditanya fungsinya itu integral dari gradien garis singgung. Jadi kayak dibalikin gitu. Nah, terus yang keempat adalah tentang konvergensi. Menentukan konvergensi deret dan jari-jari ke kon dan jari-jari kekonvergenan. Yang kelima, 5 soal. Ini persamaan diferensial orde 2. Kayaknya tak homogen deh. Jadi udah kayak TAP nih. Terus dia ini close book ya? Close book ya? Oh, Oh, kalau TAP kan open book. Kalau ini close book nih, mantap nih. Jadi ini tuh bagian dulu saya keluar ini di TAP. Panjang pula. Paling panjang ini soal PDP. Tapi emang kalau udah dapet feel-nya mah dapet enak. Ya emang agak ribet sih. Kira-kira mau bahas yang mana? Oh iya, ada 6. Satu lagi itu adalah 6 soal. Satu lagi itu adalah luas. luas volume. Mm-mm. Luas ya antar luas dan volume lah. Luas dan volume. Jadi ada kisi-kisinya ada 6 soal ya. Mau bahas yang mana nih? Konvergensi kali ya. Konvergensi. Nah, oke, masuk ke konvergensi ya. Karena sering menentukan konvergen sama divergennya suka pada nggak bisa. Eh, jadi kalau misalnya kekonvergenan deret itu, jadi konvergensi. Sebelum ke konvergensi, sebenarnya ada yang namanya istilahnya uji divergen namanya. Walaupun sebenarnya ini tuh sebenarnya ini kalau saya kerucutin ya, teman-teman sebenarnya biasanya suka nanyanya adalah jari-jari kekonvergenan. Kalau jari-jari kekonvergenan biasanya soalnya itu yang bisa digunakan adalah uji 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 rasio mutlak. Nah, cuman kalau misalnya pengen dari awal ya berarti kita ngomongin masalah divergensi, cuman pasti jadi lama sih, nggak tahu nih cukup apa enggak. Nah, cuman saya percepat aja lah ya. Nah, jadi ada yang namanya uji konvergensi itu ada namanya uji divergen. Jadi kita mencari bahwa deret ini adalah divergen. Nah, caranya gimana? Nah, jadi kalau saya punya sigma deret AN, kalau deret AN-nya ini konvergen, jadi saya katakanlah saya punya deret AN, dia konvergen. Maka nilai limit AN-nya tuh, nilai limit N menuju tak hingga dari AN-nya itu pasti menuju nol. Kalau dia konvergen itu dia pasti menuju nol. Tapi kalau dibalik kan kalau 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 dalam logika itu kan kalau dibalik itu jadi eh, converse ya. Nah, itu kalau dibalik itu nggak bisa. Jadi jika jika AN konvergen maka dianya limitnya menuju nol. Kalau limitnya menuju nol, konvergen nggak dia? Belum tentu kan?
Belum tentu ya. Ya belum, iya kan? Kan kalau P maka Ki gitu ya. Apakah Ki makan P gitu ya? Kan enggak kan ya? Kalau hari ini hujan, saya makan bakso. Apakah kalau saya makan bakso langsung turun hujan? Enggak kan? Nanti saya jadi avatar. Gara-gara saya makan bakso langsung hujan. Hujan turun gara-gara saya. Kan enggak kan? Jadi hujan dulu baru makan bakso dulu. Ini juga sama, konvergen dulu baru ini. Tapi kalau dibalik nggak bisa. Cuman dia akan punya pernyataan yang sama dengan kontraposisi. Artinya kalau P maka Q, dia akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Eh, negasi P. Jadi kalau hari ini hujan, saya makan bakso. Kalau saya belum makan bakso, berarti belum hujan. Kan nunggu hujan dulu. Kayak gitulah. Kenapa jadi bakso ya? Oke lah. Jadi kalau saya punya ini, maka ini. Tapi jika gitu ya, jika jika limitnya n menuju tak hingga itu tidak nol, maka dipastikan dia tidak konvergen gitu. Nah, bahasanya tidak konvergen itu adalah tidak konvergen. Bahasanya tidak konvergen itu dikatakan namanya divergen gitu. Nah, ini namanya uji kedivergenan. Ini namanya uji divergen. Jadi tujuannya uji divergen. Jadi uji divergen itu yang ini nih. Nah, yang ini ya. Jadi ini uji divergen. Jadi kalau dia limitnya nggak nol, berarti divergen. Pasti itu. Nah, itu uji divergen. Nah, terus muncullah gimana contoh-contoh deret yang konvergen sama yang divergen. Nah, ini beberapa harus 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 hafal untuk kalau teman-teman pakai uji perbandingan. Kayak misal deret geometri, ada yang tahu ya deret geometri ya? Deret geometri kan ini dipelajari di SMA ya. Deret geometri itu deret yang konvergen bersyarat. Jadi dia konvergen tapi ada syaratnya. Ya syaratnya apa? Rasionya harus dia deret geometri itu konvergen, konvergen. Jadi gimana ya? Deret geometri itu misal saya punya A1 gitu, A2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya punya deret geometri AN ya, dia punya rasio kan, di mana rasionya itu adalah A2 dibagi A1, A3 bagi A2 dan seterusnya. Ini dikatakan konvergen gitu ya. Ketika apa? Ketika R-nya di antara min 1 dan 1. Saat harga mutak R-nya itu kurang dari 1. Nah, kalau misalnya dianya divergen, ini ya sebaliknya ya, berarti dianya lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi dia konvergen sama divergen, beberapa deret konvergen sama deret divergen itu teman-teman harus tahu. Terus apalagi deret harmonik. Deret harmonik ini deret yang divergen. Jadi deret harmoniknya yang gimana? Yang gini. Ini N-nya 1 sampai tak hingga gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah deret harmonik. Harmonik, harmonik. Nah, ini deret harmonik ini deret divergen. Kenapa divergen? Nah, nanti ada namanya uji integral. Jadi ada namanya uji integral. Jadi deret harmonik, terus deret P ya. Deret P. Deret P itu apa? Kalau saya punya 1/P pangkat N. Satu atau deret, sorry, X pangkat P ya. N pangkat P, maaf deh. Nah, ini dibagi dua. Kalau P-nya lebih dari satu, disebutnya adalah konvergen deretnya. Nah, ini yang gini-gini kan informasinya hafalan sifatnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk uji banding. Jadi uji banding itu membandingkan dengan deret yang sudah ada diketahui. Nah, kayak gini ini biar geometri, deret harmoni, deret ini. Nah, ini digunakan untuk deret uji de, uji uji banding. Nah, uji banding itu kayak gimana? Contoh, ada soal ada soal nggak ya? Saya tuh nggak ada soal Terus saya coba cari aja deh. Uji.
Nah, itu dipakainya uji banding. Contohnya apa ya? Atau yang gampang aja ya, misal gini. Jadi eh, muncullah yang namanya uji banding biasa. Jadi uji banding biasa itu menyatakan bahwasanya jika apa ya? Jika sebuah deret ini harus deret positif ya. Jadi katakanlah kalau saya punya 0 kurang dari sama dengan AN kurang dari sama dengan BN. Jadi ini deretnya positif terus AN-nya kurang dari BN. Nah, kalau teman-teman eh jadi jika si sigma BN-nya ini konvergen, maka ke bawahnya konvergen gitu. Maka sigma AN yang lebih kecil itu jadi konvergen gitu. Jadi kayak indikator kayak apa ya? Misal gini nih. Ini mohon maaf ya kalau jadi membanding-bandingkan. Misal ada anak kelas 2 nih, ada anak kelas 3, ada anak kelas 4. Nah, ini ada orang nih anak kelas X gitu ya. Nah, ketika dia diadu sama si tar dulu. Hmm, jangan gitu. Ini ada orang juara satu, ada orang juara dua, ada orang juara tiga gitu. Jadi analoginya gitu ya. Nah, kalau ini ada X nih, ada X. Nah, kalau misalnya dia ini lawan tiga aja, tiga udah menang gitu loh. Pasti lawan yang dua pasti menang nih, si yang dua itu. Sorry, kalau yang salah, salah, salah. Kalau dianya lawan tiga, si tiga ini kalau lawan X ini menang. Berarti kalau dua lawan X pasti menang nih. Kalau ini lawan menang, karena dia si ini tuh lebih jago daripada si ini gitu loh. Jadi gitu ya analoginya. Tapi kayaknya saya kurang kurang seret juga dengan analogi saya. Jadi kalau dianya di sininya konvergen, maka ininya konvergen. Tapi sebaliknya kalau di sininya kalau di sininya divergen, kita nggak tahu di sininya konvergen atau divergen karena di sini divergen. Jadi ibaratnya kata tuh gini, ada konvergen, ada divergen. Ini tuh nggak tahu batasnya di mana. Nah, kalau di sini konvergen, apakah di sini divergen? Ya belum tentu gitu. Tapi kalau di sini konvergen, pasti segini itu konvergen gitu. Kebayang ya? Itu analoginya sih gitu. Nah, jadi kalau saya balik, jika sigma BN-nya divergen, sebaliknya, AN-nya divergen, maka ke atasnya pasti divergen gitu. Nah, uji ini dipakai saat kapan? Misal contohnya adalah deret-deretnya itu udah diketahui seperti deret yang tadi saya sebut. Contoh, misal tentukan saat saya punya n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per apa ya, misal n kuadrat plus 3. Ini conv atau div gitu ya. Nah, konvergen atau divergen? Ada nanya nggak? Boleh nanti dicatat, di-share. Nah, ini kalau ngeliat kayak gini ada yang tahu nggak ini konvergen atau divergen? Nah, kalau ada yang tahu. Kalau teman-teman cuma ngecek limit, ya, misal limit n menuju tak hingga dari 1 per n kuadrat plus 3 ini sama dengan berapa? Nol kan? Kalau limitnya nol, dia konvergen atau divergen? Nggak tahu ya. Tadi, mana ya tadi? Yang tadi. Jadi kalau konvergen dia nol, tapi kalau nol dia belum tentu. Oh, berarti nggak bisa nih pakai uji yang tadi, uji divergen. Nggak bisa. Berarti dia harus pakai uji yang lain, namanya uji banding. Nah, jadi cara ngerjainnya gimana? Misal apa? AN sama dengan ini. Ini kan AN nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak deret yang sekiranya dia konvergen sama divergen atau divergen yang teman-teman tahu? Nah, kita tahu nih bahwasanya saya punya yang namanya deret ini itu konvergen. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa konvergen?
Ada yang tahu alasannya kenapa konvergen? Ada. Apa? Nah, dia ini konvergen. Jadi saya tuh pilih gitu ya. Jadi nyebutnya namanya AN-nya. Nah, ini pilih dianya. Pilih nih tebakan saya suka banding-bandingin ya. Nah, pilih seper N kuadrat dia konvergen. Nah, ini teh harus hafal. Namanya disebut deret P tadi yang saya tulis di atas. Oke, Ingat aman. ya tadi? Satu N. Mantap. Mantap. Oke. Jadi itu deret apa namanya? Deret P ya. Oke. Dulu ya, saya mute dulu. Nah, jadi tadi masih ingat nggak? Kalau P-nya lebih dari satu, maka deretnya konvergen. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Ini pakai uji integral. Oh, kita belum uji integral ya? Nah, ini ada uji integral. Nah, ini kalau P-nya di antara 0 dan 1, maka dianya jadinya seper N pangkat P-nya divergen gitu ya. Nah, kita tahu seper N kuadrat itu P-nya lebih dari 1. Maka disebutnya konvergen. Artinya apa coba? Artinya, karena AN-nya kurang dari BN, ya enggak? Ya enggak? AN-nya kurang dari BN. Atau gini deh. Karena 1/n pangkat 3, n pangkat 2 ditambah 3 kurang dari seper n kuadrat. Kenapa dia kurang? Karena ini mah ditambahin kan kalau saya punya seperempat pasti kurang dari seperdua ya. Semakin besar yang kiri penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Nah ini juga kan semakin besar ya. Dibanding n kuadrat kan ini lebih besar. Nah sehingga nilainya akan jauh lebih kecil. Jadi karena ininya kurang dari ini, kebayang gitu? Jadi dibandingin. Karena si ininya kurang dari ini, maka AN-nya kurang dari BN. Kita tahu bahwa deret BN konvergen. Menurut uji banding biasa, kalau kanannya konvergen, tadi gimana? Kalau kanannya konvergen, pasti yang kiri konvergen. Kalau yang kirinya divergen, pasti yang kanannya divergen. Gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa deret BN ini konvergen, maka deret AN atau sama dengan apa tadi? 1/n kuadrat plus 3 disebutnya deret yang konvergen juga gitu. Namanya uji banding biasa. Jadi gara-gara yang lebih besarnya konvergen, maka anak-anak yang lebih kecilnya pasti konvergen gitu. Nah, ini namanya uji banding biasa. Nah, makanya kalau uji banding membanding, teman-teman harus tahu ini deret-deret kayak deret geometri, deret apalagi deret P. Biasanya itu yang umum sih. Deret harmonik, ada deret ganti tanda. Deret ganti tanda dia konvergen. Tapi bersyarat nggak salah. Begitu. Nah, kenapa sih ini bisa konvergen? Taunya dapat dari mana? Dari uji integral. Aduh, ini jadi mundur nih. Nah, uji integral itu untuk apa? Jadi uji uji integral itu kalimatnya sebenarnya saya kurang ini ya. Nah, coba kita cari uji integral. Nah, jadi uji integral itu bahasanya adalah gini. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah uji integral ya. Jika suatu fungsi, jadi ini karena dia uji integral pakai fungsi fx, jadi kalau saya punya fn sama dengan an, memenuhi memenuhi 3 kondisi ini apa aja? Yang pertama adalah an-nya positif, jadi dia memenuhinya harus harus apa 3 ya. Ingatnya PKM ya PKM. Jadi harus memenuhi si an-nya ini positif, menurun, monoton turun, PKM. M-nya monoton turun. Terus continue dulu ya. Continue
dan monoton turun. Jadi harus dipenuhi tiga ini. Jika Fn sama dengan An memenuhi apa aja, deretnya itu positif, continue, dan nilainya menurun. Maka deret N1 sampai ta hingga dari AN dan integral dari 1, jadi tergantung ya. Jadi kalau dianya N menuju, kadang di soalnya tuh N menuju 2 gitu, ini tergantung. Jadi bisa aja menuju 2. Berarti ini sampai ta hingga dari Fx dx. Jadi Fn sama An sama Fx ini beda variabel doang. Akan sama divergen or konvergen. Jadi akan sama divergen atau konvergen. Nah, itu dia kalau dia bunyi deret apa namanya? Integral, uji integral ya. Contohnya apa? Tadi teh apa ya? Deret harmonik. Contohnya adalah apa? Deret harmonik. Dia konvergen atau divergen? Deret harmonik. Kan biasanya suka tahu, oh ini deret harmonik. Nah, deret harmonik itu konvergen atau divergen? Divergen. Nah, tahu dari mana gitu ya? N-nya sama dengan 1 sampai ta hingga dari 1/n atau disebutnya adalah deret deret ini divergen. Buktikan gitu ya, misal gitu ya. Oh bisa deret harmonik itu divergen. Kenapa divergen? Nah, kita nggak bisa ngebandingin ya. Karena kita nggak punya deret. Orang ini biasanya sebagai pembanding gitu ya. Ini ceritanya awal muasal sebelum diketahuinya pembanding deret harmonik ya. Deret harmonik itu divergen atau konvergen? Divergen. Ayo buktiin. Kenapa? Nah ini pakai namanya uji integral. Nah katanya yang namanya 1/n ini dia monoton. Dia fungsinya positif nggak? Positif ya. Jadi harus cek dulu. Harus dicek dulu. Jadi misal saya ngeceknya gini. Jadi Fn itu kan sama dengan apa? 1/n. Nah, untuk n-nya lebih besar sama dengan 1 kan? Nah, ini kan jelas positif ya. Maka dia jelas Fn akan positif. Kenapa? Karena ini n-nya positif. Jadi si per n-nya pasti akan positif. Maka memenuhi persamaan yang pertama. Yang kedua, harus dibuktikan dulu bahwa dia itu adalah menurun. Monoton turun atau continue dulu ya. Continue. Nah, yang namanya Fn sama dengan 1/n ini continue asalkan apa? N-nya nggak 0 kan? Karena kalau N-nya 0 jadinya infinity. Jadinya tak terdefinisi. Jadi dia nggak continue ya. Jadi di kalkulus 1 belajar kan kekontinuan. Syarat continue itu apa? Nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau dianya di N sama dengan 1, 2, 3 itu pasti continue. Nah, kalau dia continue asalkan n-nya tidak 0. Tapi kan deretnya nggak nyentuh-nyentuh 0. Oh, berarti dia emang memenuhi ya. Jadi ini memenuhi juga. Jadi ini memenuhi. Ini memenuhi. Kalau ada pertanyaan, bilang teman-teman ya. Jadi continue. Continue asalkan n-nya nggak 0. Lihat aja penyebutnya. Dia kan yang bikin nggak continue biasanya kan fungsi rasional itu kan penyebut ya. Nah, atau fungsi piecewise ya. Jadi ini kan bukan piecewise, jadi dia nggak continue ketika n-nya 0. Dan dia monoton turun. Benar nggak sih dianya dari 1 sampai ta hingga itu monoton turun. Cara ngecek monoton turun gimana? F aksen n-nya dicari kan? Jadi kalau diturunin jadinya apa? Min 1/n kuadrat. Nah, itu gitu. Nah, monoton turun tuh adalah harus kurang dari 0. Sehingga apa? Sehingga nanti 1/n kuadratnya lebih dari 0. 1/n kuadrat lebih dari 0 kan untuk n seluruh anggota bilangan real ya. Berarti memenuhi dong. Memenuhi ya. Karena memenuhi ketiga ini, maka boleh diuji integral. Nah, akan dicari integral 1 sampai ta hingga dari fx dx gitu. Integral 1 sampai ta hingga dari fx. Fx-nya apa? Tadi apa fn-nya? Fn-nya apa tadi? Fn-nya adalah 1/n.
seper n. Berarti kalau fx-nya karena kan kita pakai variabel x ya. Jadinya seper x. Jadi ntar kita cek seper x dx gitu. Maka kalau saya integralin jadinya ln ya. Tadi kan baru aja yang tadi. Ln x batasnya apa? Oh iya, ini namanya sebenarnya integral bentuk tak wajar. Jadi cara ngerjainnya sebenarnya harusnya gini. Limit A menuju tak hingga, walaupun bisa aja langsung ya. 1A seper X dx gitu. Jadi dia tak wajar di tak hingga gitu ya. Jadi ngerjainnya kayak gini. Nah, terus ntar jadinya apa nih? Limit A menuju tak hingga. Apa nih? Integral seper X itu ln ya. Ln X batasnya A sama 1 gitu ya. Maka nanti jadinya limit A menuju tak hingga. Jadinya ln A dikurang ln 1. Ln 1 itu 0 kan? Jadi kesimpulannya adalah limit A menuju tak hingga dari ln A. Berarti jawabannya tak hingga kan? Ln tak hingga kan tak hingga. Nah, berarti dia tidak kurang dari tak hingga. Jadi enggak jadi kalau tak hingga itu artinya divergen. Ya, jadi kalau dianya kurang dari tak hingga dia konvergen, tapi kalau dianya tak hingga dia divergen. Artinya apa? Halo, aman. Ini internet saya sudah unstable. Suaranya masih kedengeran ya? Artinya apa? Artinya integral 1 sampai tak hingga fx dx ini dia divergen. Karena integral 1 sampai tak hingga fx dx divergen, maka si deret fn-nya divergen kan tadi. Maka si deret apa tadi? N 1 sampai tak hingga dari seper n-nya ini divergen. Makanya deret harmonik itu disebutnya deret divergen gitu. Kan ini kan? Nah, itu namanya uji integral. Gitu teman-teman. Tadi udah apa aja nih? Eh, Pertama itu adalah baru 2 uji ya. Yang pertama adalah apa? Uji divergen. Jadi ini digunakan untuk yang divergen. Kalau limitnya nggak nol pasti dia divergen gitu ya. Kalau nggak nol pasti dia divergen. Contohnya apa? Ya deret naik aja atau deret aritmetika kan divergen ya. Jadi ini limitnya nggak nol berarti divergen. Kalau dia geometri dianya konvergen bersyarat. Harmonik dia deretnya ini nggak saya kasih nggak tulis ya. Deret harmonik itu divergen ya teman-teman. Nah deret P itu apa? Oh ya, kalau N-nya ini divergen ya. Jadi divergen itu dia termasuk sama dengan 1. Karena kalau P-nya 1 kan jadi seper N. Jadi divergen ya. Apalagi ya? Uji banding udah. Terus apa lagi? Uji rasio. Nah itu yang suka dipakai di... Sekarang langsung aja ya ke uji rasio ya. Nah uji rasio itu sebenarnya yang di soal apa? Di soal ujian itu, nah itu yang suka muncul itu namanya adalah uji rasio. Wait, mana ya dia? Soal. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman sampai sini? Sampai situ. Itu tentang kekonvergenan. Jadi makanya kemarin itu kalau nggak salah Bu Irma nanya yang itu ya. Mana sih coba kita cek. Bu Irma. Nanya di mana ya? Japri apa di grup ya? Yang katanya salahnya di mana gitu. Di grup ya itu ya. Ya kan? Oh ini nih.
Nah, kalau ini bukan uji banding deret ya. Uji limit, uji banding limit kalau ini. Kalau ini bukan uji banding deret ya, uji banding limit. Saya jelasin ya. Jadi ada yang namanya, halo, halo, masih ada? Aman ya? Nah, ada yang namanya uji banding limit. Tadi kan uji banding biasa ya. Nah, ada yang namanya uji banding limit. Nah, kalau uji banding limit tuh gini, mirip sih uji banding limit sama uji banding biasa. Kalau banding biasa kan dia membandingkan ya, kalau kanannya konvergen, tadi itu gimana kalau kanannya konvergen, maka yang kiri konvergen. Tapi kalau yang ininya divergen, maka yang sananya divergen gitu ya. Nah, kalau uji banding limit itu, dia kalau saya punya dua buah deret yang positif dan limit AN BN-nya ada, jadi cukup ada ya. Jadi jika saya punya AN-nya positif gitu ya, jadi saya punya deret AN dan deret BN-nya positif, terus dan limit N menuju tah hingga AN per BN-nya ada. Berarti kalau ada T kurang dari tah hingga ya. Terdefinisi berapa gitu, terserah mau berapapun itu. Nah, itu katanya dua-duanya maka dan BN keduanya mirip kayak tadi, keduanya divergen or konvergen gitu. Jadi ini saya koreksi yang Bu Irma ya. Jadi kenapa ini itu salah? Yang pertama pengujian bukan uji banding deret tapi uji banding limit ini tuh ya. Nah, akan ditentukan A-nya segini benar. A-nya karena AN-nya ini kan. Nah, terus DN-nya seper N kuadrat benar. Nah, karena dianya ini N-nya 3, ini harusnya ininya 3 juga ya. Atau ini sebenarnya nggak perlu nih. Nah, ini nggak perlu. Kan dalamnya aja. Ya. Nah, akan cari limit dari rasio kedua deret. Oke, akan dicari limit, harusnya akan diuji banding limit gitu loh ya. Jadi ininya harusnya akan dilakukan uji banding limit gitu ya. Nah, nanti lanjutannya itu ke bawah sini. Jadi akan uji banding limit sehingga ininya benar AN bagi BN pindah ke atas 3. Nah, karena 3 ini bukan lebih dari 0. Karena 3 ini itu kurang dari tah hingga, gitu alasannya. Karena harus ada dianya. Jadi bukan positif, tapi ada. Karena dia itu ada, nilainya kurang dari tah hingga, maka maka sebenarnya ditambahin lagi ini tuh harusnya. Karena dianya ada, ya atau ada gitu ya. Dan harusnya gitu. Limit dan sigma apa nih? Sigma 1/n kuadrat ini konvergen gitu. Kenapa konvergen? Ada yang tahu kenapa tadi? Nah, ini hafalan kan gitu ya. Kalau ngebanding itu harus hafalan. Dan seper-n-nya, seper-n kuadrat itu kan dn ya. Sama dengan sigma dn-nya konvergen, maka gitu. Maka atau jadi deret ini juga ikutan konvergen gitu. Kebayang gitu ya? Maka deret ini AN bukan divergen tapi konvergen gitu. Gitu. Kebayang nggak teman-teman?
Ada pertanyaan nggak teman-teman? Halo, makin atau tambah makin runyam? Kalau tambah bingung, saya coba pakai pendekatan lain. Bilang aja. Gimana? Halo, halo, halo. Makin runyam. Oke. Makin runyam. Jadi deret yang perlu dihafal itu teman-teman ya. Jadi kalau saya iniin ya, yang teman-teman harus hafal. Hafal itu apa nih? Hafal artinya harus tahu. Deret apa aja? Yang pertama tadi apa? Deret geometri. Nah, dia harus tahu ya deret geometri itu dia konvergen atau divergen. Tergantung deret geometri itu, misal saya punya AN, ini tergantung kalau dia rasionya apa nih kurang dari satu disebutnya adalah konvergen. Ini kalau saya iniin ya, kalau saya review, kalau lebih dari satu disebutnya apa? Divergen. Yang kedua adalah apa sih deret harmonik namanya. Deret harmonik. Deret harmonik itu adalah apa nih? Deret AN di mana AN-nya sama dengan seper N. Ini dia merupakan deret yang divergen. Nah, terus yang ketiga adalah deret P. Disebutnya deret P. Saya juga nggak tahu sih kenapa deret P ya. Jadi kalau saya punya sigma AN di mana si AN-nya itu apa? 1/N pangkat P. Nah, maka dibagi. Kalau P-nya lebih dari satu, dia disebutnya deret yang konvergen. Contohnya apa? Seper N kuadrat, seper N pangkat 3, seper N pangkat 4, pangkat 5/2. Pokoknya lebih dari satu. Nggak harus bulat ya. Itu disebutnya konvergen. Itu dihafal aja. Bilang aja deret P gitu. Nah, kalau dianya dari 0 sampai P, kurang dari P, kurang dari satu disebutnya deret divergen. Karena kalau P sama dengan satu sebenarnya dia harmonik ya. Kalau P sama dengan satu dia harmonik. Terus apa lagi ya? Biasanya saya juga ngafalnya ini doang kok. Ini biasanya kebanyakan kalau pakai banding tuh dia deret P sama deret harmonik biasanya. Maksain itu aja. Gitu. Terus ada uji apa lagi? Ada uji sekarang. Nah, karena udah tahu deret-deretnya, sekarang uji-ujinya apa? Uji apa aja? Ada uji integral. Emang ada banyak sih jadinya. Uji integral. Uji integral tuh bilangnya gimana coba? Ada yang ingat nggak uji integral itu yang gimana? Kalau ada Fn, coba ditulis ulang aja karena kan kalau baru pertama kali belajar mungkin ya kalau saya juga gitu sih kalau pertama kali belajar ya nggak langsung nempel sih pasti mumet dulu tandanya kan berpikir ya masih normal itu mah ya mumet dulu nggak langsung wih langsung pinter gitu kan. Nah jadi uji integral itu kalau ada sebuah fungsi Fn sama dengan An PKM dianya kalau ingatnya PKM P itu apa? Positif gitu ya. Dia harus positif. Terus apalagi habis positif? Jadi kalau deret yang negatif nggak bisa dia. Positif, terus PK. Continue sama monoton turun. Mo, mo, monoton turun. Maka kalau saya punya integral apa nih? Jadi kalau saya punya sigma dari n berapapun sampai hingga dari an dan integral dari berapapun sampai tiga. Maksudnya berapapun tuh ininya kadang nggak harus satu ya, tiga tergantung soal fx dx akan sama-sama sama-sama apa? Divergen or konvergen. Itu tujuan uji integral tuh. Kapan pakainya? Ya dilihat aja AN-nya dia mudah diintegralin nggak biasanya gitu kan. Kalau sulit nggak usah ya. Nggak usah diintegralin. Terus ada uji apa lagi tadi?
ada uji rasio. Ada uji rasio belum ya? Ada uji banding biasa. Kalau uji banding biasa, dia harus gimana? 0 kurang dari sama dengan AN, kurang dari sama dengan BN gitu. Harus gini nih uji banding biasa. Nah, uji banding biasa tuh kalau pengen konvergen, harus nyari fungsi yang konvergen di kanan. Kalau pengen divergen, harus nyari yang di kiri. Gitu ya. Jadi, jika apa? Jika kanannya, yang kanan ini konvergen, maka yang kiri juga konvergen gitu. Maka AN-nya konvergen. Jika yang kirinya divergen, maka yang kanannya divergen juga. Gitu. Itu uji banding ya. Apa uji integral, uji banding biasa, terus uji banding apa? Limit. Kalau uji banding limit. Jadi kalau banding itu berarti harus ada yang dihafal ya, teman-teman. Apa ya kira-kira? Nah, itu emang mungkin idenya di situ sih yang bikin gemesnya ya. Jadi siapa yang mau dibandingin ya gitu. Nah, ini uji banding limit. Kalau uji banding limit gimana? Jika AN-nya positif dan BN-nya positif, tapi nggak harus lebih besar, nggak harus lebih kecil. Bebas ya. Jadi kalau saya punya AN sama apa AN sama si BN-nya itu merupakan barisan yang positif ya. Unsur-unsurnya positif gitu ya. Jika limit N menuju tahingganya ada, nah cukup ada dianya. Ada itu maknanya kurang dari tahingga. 3, 7, 2 per 3, 50, 500 juta. Pokoknya ada itu. Maka dua-duanya, jadi deret AN dan deret BN, keduanya ya, divergen or konvergen. Jadi kita tahu deret BN-nya konvergen, oh berarti AN-nya konvergen. Kalau deretnya divergen, oh berarti AN-nya divergen. Gitu. Jadi ikut-ikutan gitu, ngebanding-bandingin. Nah, ada satu lagi yang suka muncul, sekarang langsung ke yang suka muncul ya. Nah, namanya disebut deret rasio. Nah, itu yang muncul kemarin di apa di soal UAS. Dan mencari jari-jari kekonvergenan. Nah, sekarang uji rasio. Gimana lanjutnya nih teman-teman? Lanjut? Atau udah menyerah? Aman ya? Saya lanjutin ya? Atau mau ganti topik? Malah tambah runyam. Gimana? Saya mah terserah. Atau mau ganti apa? PDB, persamaan diferensial. Oh gitu, break dulu. Ya sok boleh. Boleh, boleh, boleh. Sok silakan. Atau ada yang mau nanya sesuatu, boleh? Mbak Vina gimana? Mbak Vina ada pertanyaan? Tidak ada. Mbak Sarah, ini perempuan semua nih. Oh ini ada Hamim. Hamim Asujani. Ayo, 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 ayo. Yo, ayo.
sering muncul ya itu tadi udah saya kasih yang apa yang yang 6 soal itu. Integral bentuknya pecah rasional, integral substitusi. Nanti mungkin versi latihan aslinya 2 hari ke depan mungkin. Ada yang Senin ya? Karena hari Jumatnya Sabtu, saya nggak tahu Sabtu malam teh suka ada yang ini. Begitu. Ya, kalau mau nanya-nanya Japri ya boleh. Recordingnya bisa di-rewatch di YouTube Gazaritmetika. Skip belum pegang buku. Oke, pegang barbel nih Mbak Vina. Oke, ini rencana Zoom lagi nggak? Kalau memang dibutuhkan, ayo teman-teman. Cuman untuk sementara saat ini, kalau misal ada yang butuh, misal mau bahas soal dong yang ini boleh. Gazaritmetika. Gazaritmetika. Jadi suka ada yang nanya, Gaza itu ini ya, Palestine ya. Iya, kebetulan tapi ya mungkin ini. Jadi Gaza itu nama anak saya. Nama anak saya Gaza namanya. Ada lagi enggak? Itu udah saya tulis sudah saya tulis di itu ya, di board kelihatan nggak? Senin kan itu kurban. Ya kali pulang sholat langsung. Pulang sholat langsung mabok kulus. Ada nanya lagi nggak? Sekarang apa? Mau luas? Luas belum nih soalnya nih. Luas gimana? Ada tanya nggak tentang perluasan? Saya mah gimana teman-teman ya? Teman-teman mau butuhnya apa? Cuman tadi itu udah ada 6. Jadi yang 6 itu apa aja? Barisan deret udah. Sebenarnya barisan deret belum nih. Tadi itu kan prolog. Sebenarnya dari sekian banyak uji-uji barisan kekonvergenan, yang keluar satu. Tapi yang keluar belum saya tulis nih. Namanya uji rasio. Uji rasio dan uji rasio mutlak. Luas volume. Oke, oke. Kayaknya perujian kita ini dulu ya teman-teman ya. Perujian. Uji nyali nih. Oke, luas volume. Kayaknya kita bahas luas saja dulu ya. Oke, di sini kita coba bahas luas. Jadi luas integral. Integral luas apa sih judulnya? Yang baik dan benar. Jadi integral luas. Jadi integral luas itu sebenarnya dasarnya adalah kalau saya punya fungsi, katakanlah Y sama dengan fx. Saya punya fungsi lalala, katakanlah Y sama dengan gx. Jadi kalau dia dibatasi dari A sampai B ya, misal kita batasi,
Dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan, kita pengen mencari daerahnya ini gitu ya. Daerahnya ini, nah gitu ya. Daerahnya itu dari ujung paling kiri kita katakan adalah A sampai B. Ya, dari ujung sini sampai ujung sini. Ini putus-putus harusnya ya. Nah, maka yang namanya luas itu adalah apa? Luas itu, poinnya adalah luas itu sama dengan integral AB dari Y atas kurang Y bawah. Sebenarnya ini partisinya. Jadi dibikin kayak kotak dia tuh. Alasnya ini dx tingginya adalah apa? Selisih antara Y F kurang G. Makanya jadinya adalah apa? Fx kurang Gx. Nah, atau kalau mau ingat boleh ini jadi abah gitu ya. Y atas kurang Y bawah kan abah dx. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk Fx yaitu apa? Luas itu sama dengan aplikasinya aja kali ya. Tadi ada yang memberikan saran nih, bagus nih. Nanti saya coba ya. Apa tadi lupa? Nanti deh di akhir nih. Integral AB Fx dikurang Gx. Jadi kalau ditulis bisa jadi ini ya. Kayak tulisannya lebih rapi gitu. Oke, gitu. Poinnya ini ya, teman-teman ya. Jadi poinnya adalah ini. Nah, gimana cara menghitung luas yang dibatasi oleh anu dan anu gitu ya. Misal ada soalnya kayak gini. Di soal model ini tuh ya. Hitung luas misal gitu ya. Hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat min apa nih? Min X tambah 1 dan Y sama dengan X tambah 3 gitu deh. Nah, gimana caranya? Ya sebenarnya ada cara cepat. Cuman kan kalau saya bukan jawaban yang inti utamanya. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan ilmu kalkulus satunya. Kalkulus satu itu belajar apa? Belajar yang namanya menentukan grafik. Nah, jadi akan digambar grafik gitu cara jawabnya. Akan dibuat sketsa grafik. Jadi ini bahasa basi busuknya ya. Akan dibuat sketsa grafik dari apa? Dari Y sama dengan X kuadrat min X plus 1. Biar gampang ya. Misal ininya saya ganti 2X. Misal gini. X kuadrat min 1 aja ya. Biar gampang sih. Atau min 4 boleh nih. Misal X kuadrat min 4 gitu. Misal gitu ya. Ya tapi ininya harus ganti ya. Ini karena CBS jadi boleh diganti-ganti ya. Kalau ujian jangan main ganti. Ini biar enak berapa guys? 2X min 2 gitu. Ya gitulah min 2 gitu. Jadi hitung luas yang dibatasi anu dan anu. Jadi langkah pertamanya akan dibuat sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 4. Teman-teman mungkin ingat di kalkulus 1 ada yang diminta untuk menggambar grafik. Berarti caranya diapain? Kalau saya yang pertama langkahnya adalah akan dicari tipot sumbu X dan sumbu Y. Titik tipot sumbu X, sumbu Y. Ya dikasih judul sih. Kalau mau langsung juga boleh sih. Akan dibuat sketsa grafik ini. Nah, gitu. Mohon maaf ya kalau kata-katanya agak-agak enggak
Oke gitu. Jadi akan dibuat sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 4. Yang pertama, titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Y-nya sama dengan negatif 0 kuadrat kurang 4 alias minus 4. Sehingga dia titiknya 0, min 4 gitu. Terus kalau Y-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4. Yang terjadi adalah 0 sama dengan X plus 2 dikali X min 2 ya. Sehingga X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 2. Dari sini kita bisa dapetin titiknya adalah min 2,0 dan 2,0. Tipot sumbu X. Apalagi yang biasanya suka ditanyakan. Domain fungsi. Domain fungsinya misal nih kalau pengen ini DF sama dengan apa? X-nya anggota bilangan real kan ya. Dan range-nya, nah ini kalau mau lengkap gitu ya, RF-nya adalah Y seluruh anggota bilangan real juga ya. Enggak ya. Y-nya itu adalah lebih besar dari min 4 ya. Ya ini kalau pakai ini fungsi ya, pakai karakteristik fungsi. Tapi kayaknya nggak perlu detail gini deh. Nah, gini aja udah. Jadi tipe sembuh. Kalau saran saya sih gini aja lah. Atau saya versi saya aja ya. Jadi standar lah, nggak usah yang perfect ya. Jadi kalau versi standar ngerjainnya gimana gini ngerjainnya. Akan dibuat sketsa grafik tipe sembuh X. Terus yang selanjutnya adalah puncak ya. Cari aja puncaknya. Puncaknya itu apa? Pakai turunan pertama. Jadi f aksen X-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau saya turunin jadinya apa? 2X ya sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 0. Nah, saat X-nya sama dengan 0, maka nanti Y-nya sama dengan 0 kurang 4. Jadinya minus 4. Nah, sehingga nanti jadinya 0,4. Ini puncak. Udah gambarin. Nah, ingat-ingat kalau misalnya dianya saya punya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau A-nya positif, ini gambarnya senyum teman-teman. Senyum, tuh senyum. Tapi nggak usah ada titiknya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, cemberut, sedih. Jadi nanti ini cukup, ini nggak usah ditulis tapi ya. Sini nggak usah ditulis. Ini mah sebagai pengetahuan aja. Udah deh, nanti kita tinggal buat sketsanya. Sampai sini oke ya. Nah, terus yang berikutnya adalah akan dibuat, misal akan dibuat sketsa grafik Y sama dengan 2X min 2. Kan ditanya luas, kalau essay itu kan hitung luas. Harus ada caranya kan. Ya artinya harus digambar grafiknya. Nggak boleh, ya sebenarnya boleh aja sih langsung aja samain. Nanti kalau soalnya nggak gini nggak berlaku masalahnya. Kalau cara cepat dibilangnya kata saya juga cara cepat bisa. Tapi untuk kasus soal secara umum dia harus digambar ya. Jadi akan dibuat sketsa. Justru poin ini yang akan menghasilkan poin. Ya, jadi ketika X-nya sama dengan 0, kalau saya biasanya dicari yang namanya tipot sumbu X dan sumbu Y. Atau boleh dibikin kotak gini, boleh teman-teman. Gini gitu. Itu terserah ya. Jadi poinnya adalah harus menggambar. Karena itu bagian dari penilaian. Akan dibuat sketsa grafik ini. Jadi kalau X-nya 0, saya percepat aja ya. Maka Y-nya sama dengan minus 2, sehingga koordinatnya 0, min 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa nih? 0 sama dengan 2X min 2, nanti X-nya sama dengan 1 ya. Sehingga nanti jadinya 1,0. Nah, dari gambar ini, dari dua daerah ini, baru kita bisa gambarin. Set, set gitu. Sketsain lah gitu. Nah, katanya dia titik berapa aja? Oh, 0, min 4 sama berapa? 2,0 min 2,0 yang kuning. Jadi ini min 2,0, 0, min 4 itu di bawah ya di sini ya. Ini 0, min 4, ini min 2,0, ini gini gitu. Terus yang biru 0, min 2, 0, min 2 itu di sini sama 1,0 berarti di sini. Nah, gitu.
Jadi ntar gambar grafiknya gimana? Ya ini sketsa aja ya. Jadi sketsa ntar gambar grafiknya kurang lebih gini. Set gitu ya. Gambar grafiknya kayak gitu. Terus nanti yang birunya adalah thread. Gitu kan? Harus melalui kedua titik ini nih. Nah, tadi sini bawah nih. 1 di sini. -2. Terus di sini adalah -2 ya. Ini sketsa ya. Maksudnya sketsa aja. Di sini adalah -4. Nah ini. Nah baru kita akan cari titik potongnya. Sebenarnya mungkin maksudnya tadi ada yang nanya, apakah harus digambar? Ya boleh nggak langsung? Pasti ada pertanyaan. Boleh nggak langsung aja ujung-ujungnya dicari nih tipotnya? Ya, ya boleh aja sih. Tipot akan dicari titik potong gitu. Jadi akan dicari titik potong. Kalau misalnya nggak keburu, ya langsung aja boleh. Makanya saya bilang kalau kepepet mah ya boleh aja sih. Tapi maksudnya yang nilai bukan saya ya. Ya siapa tahu kan baik gitu. Yang meriksanya, wah ini bener nih udah paham, cuman waktunya nggak cukup gitu. Bisa aja ya. Nah akan dicari titik potong dari apa? Y sama dengan X kuadrat dikurang 4 dan Y sama dengan 2X dikurang 2. Berarti ntar jadinya apa? Y parabola sama dengan Y garis. Sehingga X kuadrat dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 2. Sehingga jadinya X kuadrat min 2X. Weh, angel. Ini harusnya 1 ya. Angel ini. Salah nih saya nih. Ini 1 nih. Ya nggak apa-apa sih. Ininya ganti 1 ya. Angkanya biar enak aja. Ini 1. Ini ganti 1 ya guys. Nah, jadi kalau 1 dari X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Ya ini anggaplah ini min 1 ya. Ini min 1. Biar enak sih. Terus kalau dianya ini X-nya setengah. Jadi ini anggap aja ini setengah, ini min 1 gitu ya. Kan sama aja ya gambarnya kira-kira begitulah. Oke, jadi biar biar apa? Biar angkanya enak. Ini 1, ini 1. Oke ya gitu ya. Jadi biar saya pindahin tuh jadi min 3. Tadi saya nggak kepikiran biar min 3 sama dengan 0. Nah, biar bisa difaktorin. X min berapa? X min 3 dikali X plus 1 ya. Nanti X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan min 1. Kan gitu ya. Sehingga nanti ujung sininya adalah kita bisa gambarin bahwa ini itu min 1, bahwa ini itu adalah 3. Nah, karena daerahnya yang merah, maka yang namanya luas itu integral dari min 1 sampai 3, atasnya ini, yang atas itu yang biru, kurang yang kuning gitu. Jadi luas itu sama dengan apa? Integral dari min 1 sampai 3. Fungsi yang atasnya apa tadi? 2X dikurangi 1 dikurangi fungsi yang bawahnya adalah X kuadrat min 4. Udah deh dapat nih teman-teman. Jadinya apa nih? Min 1 sampai 3. Atau kayaknya mau langsung gini juga boleh. Tapi maksudnya pastiin ketika soalnya gambarnya tidak seperti ini, teman-teman paham gitu maksudnya. Apalagi kalau dia dibatasinya lebih dari 1. Jadi min X kuadrat ditambah 2X, ini ditambah 3 ya, dx. Ini saya percepat aja ya teman-teman ya, kalau udah kayak gini, ini kan kalau ngerjain kan harus gini nih. 3X gitu ya. Set 3 min 1. Nah, masukin 3 berapa nih? 3 pangkat ini nah, min 9. Masukin 3 tambah 9. Masukin 3. 9. Kurang. Masukin min 1. Set sepertiga. Masukin min 1. Set tambah 1. Masukin min 1. Min 3. Beres. Ini jadi berapa? 9. Kurang. Set 1 kurang 3. Min 2. Min 2 ditambah sepertiga. Min 1 2 per 3 ya. Nanti plus jadi 1 2 per 3. Jadinya berapa? 10 2 per 3. Atau berapa nih? 32 per 3. Wah, dapat. Betul, jadi tahu fungsi atas bawahnya. Karena gambarnya terutama kalau dianya lebih dari 2 fungsi. Ini kan cuma 2 fungsi. Kalau 2 fungsi itu bisa sebenarnya ujung sama ujung gitu. Ujung sama ujung, atas kurang bawah. Mana yang atasnya, bayangin dikit, nah langsung bisa aja. Kalau udah pro mah bisa, boleh mah enggak.
Tapi maksudnya soal ini tuh menguji biar teman-teman itu paham. Mungkin nggak sedetail ini nih. Jadi misal teman-teman tahu lah akan digambar grafik, langsung ke grafik gitu misal gitu. Akan dicari titik potong gini. Nah sebenarnya ada cara cepatnya pakai DVD Gaga tuh bisa. Kalau mau cara cepet deh. Jadi kalau misalnya cara singkat, nah, biar 5 menit keluar gitu ya langsung beres nomor nomor ini. Cara singkatnya gimana? Ada Y parabolanya kan X kuadrat min 4. Y garisnya apa? 2X min 1. Ini cara singkatnya adalah samain YP sama dengan YG. Langkah pertamanya samain. Jadinya X kuadrat min 4 sama dengan 2X min 1. Jadinya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Terus langkah pertamanya udah dipenuhi, langkah keduanya apa? Cari diskriminan. Diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat minus 4AC. Berarti B kuadratnya berapa? Min 2 kuadrat minus 4AC. A-nya 1, C-nya min 3. Jadinya adalah 4 ditambah 12, jadinya 16. Terus yang ketiga, ya ini rumus jitunya. Luasnya apa? D akar D per 6A kuadrat. D-nya berapa diskriminannya? 16 kali akar 16 per 6. 6-nya 8. A kuadrat. A-nya berapa tadi? A-nya itu 1 ya? 1 kuadrat. Jadinya berapa? 16 dikali 4 dibagi 6. Kalau dicoret-coret berapa? Cret. 2 sama 3. Set. 32/3. Wah beres sama. Nah kan gitu ya. Cara cepat boleh tuh. Tapi maksudnya apakah diterima saya nggak tahu ya. Apakah diterima? Nggak tahu. Mungkin kalau kepepet boleh. Atau terlalu banyak waktu, boleh tuh. Wah, kalau saya terlalu banyak waktu, saya bikin 2 cara. Gitu. Boleh. Cuma terserah teman-teman aja. Tapi default cara luas itu maksudnya ini. Jadi teman-teman itu diminta untuk menggambarkan grafik karena teorinya kayak gini. Grafik, menggambar grafik. Jadi gambar grafiknya di kalkulus 1. Ini kan lanjutan kalkulus 1 kan, kalkulus 2. Gambar grafiknya akan dibuat sketsa grafik. Gambar ini puncak. Oh iya puncaknya tadi 0,4 udah digambar ya. Oke. Sebenarnya puncaknya nggak perlu juga bisa kalau anggaplah sketsanya senyum ke atas gitu. Atau kalau mau pakai mantap lagi pakai uji turunan pertama, uji turunan kedua gitu. Itu terserah. Nah, akan dibuat sketsa grafik ini, tipe sembuh X sembuh Y-nya dicari, ini persamaan garis, garisnya kayak gitu, grafiknya kayak gini, luas daerahnya ini, ujung-ujungnya tahu, atas bawahnya tahu. Beres deh, tinggal integralin. Tapi emang agak-agak gitu. Agak-agak panjang. Udah berapa nih? 3 soal ya. Jadi kita udah bahas apa? Bahas integral pas apa? Kalau saya sebenarnya jujur li, saya sebenarnya nggak ngambil guys. Jujur li, saya nggak ngambil guys. Nggak ngambil kalkulus 2 karena saya RPL guys. Hahaha. Nanti Mbak Vina sekalian saya ceritanya. Hahaha. Mbak Vina udah tahu, Deng. Nanti cerita sama ya nantilah kita habis UAS ya kita sebenarnya ada yang pengen saya ceritain tapi nanti habis UAS aja lah. Mbak Vina nih mancing-mancing nih.
Oke, gitu teman-teman. Paling cukup ya. Nanti mungkin ada sesi kedua kapan ya? Jujur sih, saya ada jadwal di Sabtu sore. Sabtu sore jadi nggak bisa. Besok pagi juga kayaknya saya nganterin anak renang. Kalau mau dipaksa sebenarnya Sabtu siang, tapi saya nggak tahu agendanya sampai jam berapa sih, jadi nggak diprediksi. Pindahan top 3 apa? Oh, iya, top 3 apa sih? Oh, iya. Iya, teman-teman, jadi saya alumni ITB. Cuman cuman gitu ya Mbak Vina ya. Cuman saya tidak se alma mater dulu sama tentor fisika. Maksudnya yang suka belajar bareng fisika. Jadi ya gitulah. Gitu ya teman-teman. Oke, saya cukupin sampai di sini saja. Nanti sampai ketemu lagi. Nanti berkabar aja kalau ada yang ini bertanya, misal nomor berapa, apa ada soal apa, ada soal ini. Nanti diusahakan dijawab sih. Dan saya punya rencana sebenarnya mau bikin video UAS semester lalu. Jadi model UAS semester lalu mau saya bikin pembahasan, jadi biar ada bayangan untuk teman-teman nanti kayak gimana. Ya tadi sebenarnya udah 6 soal itu. Yang pertama adalah tentang apa kalau di review tentang integral pecah rasional. Yang kedua adalah integral substitusi bentuk tentu. Walaupun di semester ini belum tentu sama ya teman-teman soalnya. Yang ketiga adalah apa tadi? Oh iya, itu gradien garis singgung, menentukan fungsi dari gradien garis singgung. Yang keempat, konvergenan deret. Yang kelima, luas volume, antara luas dan volume ya. Kalau semester lalu, dia luas ditanyanya, bukan volume. Terus yang terakhir adalah tentang persamaan diferensial biasa. Orde 2, PDB. Oke, volumenya ya nantilah kapan-kapan ya nanti kita coba inilah. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Mohon maaf kalau dari saya banyak-banyak salah dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.